Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan umur kepada kita pada hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap dapat menikmati bulan Ramadan, berpuasa di dalamnya, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan di rumah kita masing-masing. Sangat lapang waktu kita, sangat banyak waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sombonglah orang yang ia lemah, sombonglah orang yang walaupun tampak kuat tetapi ia tidak mau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang perkasa. La haula wa la quwata illa billah. Sangat sederhana bagi Allah, sangat mudah bagi Allah, tak terlalu sulit. Bukan lagi tak terlalu sulit, sangat amat sangat tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalik keadaan. Kota-kota besar, gedung-gedung pencakar langit tiba-tiba hening hanya oleh makhluknya yang sangat kecil, tak tampak oleh mata, yang hari ini menyebabkan kita di rumah saja. Ini baru makhluk yang sangat kecil. Dan nanti akan ada masa di mana manusia terkurung di rumahnya lebih daripada keadaan saat ini. Maka mari kita ingat di antara hal yang kita ikrarkan setiap hari. Dan mari kita renungi mengapa ini begitu pentingnya. Bukan hanya setiap hari, di setiap sholat kita. Bukan hanya di setiap sholat kita, di setiap rakaat sholat kita, kita senantiasa mengikrarkan kepada Allah Azza wa Jalla, mengikrarkan yang kita sendiri perlu mengingatnya, merenunginya. Kita mengucapkan, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut namanya, memuji keagungannya, kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi bagian dari sempurnanya keislaman kita ini ialah kita bersungguh-sungguh memperbaiki penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbaiki segala pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita merasa cukup, sungguh sangat banyak hal yang perlu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita melihat dari para sahabat radhiyallahu anhum, garam itu jelas asin, tapi ketika mereka mau makan pun di antara mereka, saya katakan di antara mereka, ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar diasinkan garam itu baginya. Untuk apa? Karena mereka mengharap barokahnya berdoa, karena mereka mengharap pahalanya berdoa, karena mereka mengharap Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka disebabkan mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apapun, sampai urusan yang paling kecil sekalipun.
putusnya tali sendal misalnya. Dan saya alhamdulillahirabbil alamin pernah punya pengalaman seperti ini. Suatu ketika saya sudah ke bandara, di waktu itu masih Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, dan seperti biasa saya kemana-mana lebih suka menggunakan sendal. Ternyata biidznillah ketika tiba di bandara, sandal saya putus. Saya tidak bisa berharap kepada siapa-siapa di situ. Tidak ada yang jual sendal, bahkan sendal jepit sekalipun. Maka saya menyampaikan kepada istri saya untuk mengambilkan sandal saya yang lain di rumah. Memang di rumah ada sandal, tetapi mendesaknya waktu, terbatasnya kesempatan, ramainya lalu lintas, maka kepada siapa saya harus memohon pertolongan kepada memohon pertolongan kalau bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat itulah saya menghayati betapa dalam urusan tali sendal yang putus pun saya harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan film, ini kisah yang saya alami sendiri. Panggilan pertama untuk naik pesawat, sandal belum datang. Panggilan kedua pun sandal belum datang. Saya pun sudah mulai berpikir sekali-kali naik pesawat tanpa sandal alias nyeker. Nanti mungkin tiba baru saya beli sandal. Qadarullah, Masya Allah. Di saat panggilan terakhir, dan bahkan bukan hanya panggilan terakhir, sudah disebut nama saya untuk naik pesawat. Yang terakhir kalinya tibalah sandal saya itu, sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan dengan tetap menggunakan sandal. Jadi ini gambaran berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga urusan yang paling kecil sekalipun. Kita memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perintah untuk berdoa dalam urusan apapun hingga yang paling kecil sekalipun bukan berarti menjadikan kita melampaui batas, gitu ya. Melampaui batas itu seperti apa? Karena melampaui batas adalah termasuk adab yang buruk, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul adab, adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika berdoa. Nah, seperti apa doa yang melampaui batas itu? Saya sempat menuliskan dalam satu buku saya yang ringkas. Ini sebenarnya awalnya bukan buku, melainkan kumpulan status saya di media sosial, di FB khususnya, mengenai riwayat-riwayat berkenaan dengan ini. Dan banyak lagi tulisan-tulisan yang ada di situ mengenai berdoa. Kita membincang sebagian di antaranya. Nah, melampaui batas itu ukurannya apa? Merinci-rinci. Dan subhanallah, maha suci Allah dari segala keburukan yang manusia perkatakan. Hari ini banyak orang mengajarkan kepada kita untuk berdoa yang menyelisihi tuntunan agama Allah Azza wa Jalla ini. Telah banyak orang-orang yang mengajarkan kepada kita kalau berdoa serinci-rincinya, sedetail-detailnya. Kita bukan lagi memohon kendaraan yang soleh. Kendaraan yang soleh itu maknanya ya kendaraan yang membawa kita kepada kebaikan, melindungi kita dari keburukan, menjauhkan kita dari keburukan. Ini kendaraan yang soleh. Dan 3 kunci kebahagiaan itu salah satunya adalah kendaraan yang soleh. Jadi kunci kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama adalah almar'atus sholihah, istri yang solihah. Yang kedua adalah tempat tinggal yang soleh, wal maskanus soleh. Dan yang ketiga adalah kendaraan yang soleh. Soleh tidak sama dengan mewah. Nah, kita teruskan kembali. Dan termasuk melampaui batas, sangat buruk, sangat tercela ialah memvisualisasikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah sudah kehilangan sifat maha taunya. Na'udzubillahi min dzalik, dari mengatakan atau menganggap hal-hal yang demikian. Karena ini sesungguhnya termasuk su'udzan, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian manusia mengira bahwa yang demikian ini bukan termasuk berprasangka buruk. Karena perkataan mengenai persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala pun sudah banyak bergeser keluar dari maknanya. Allah Subhanahu wa taala
mengatakan kepada kita dalam satu hadis qudsi yang sekarang sering dinukil ringkasnya meskipun aslinya cukup panjang. Ana inda dhanni 'abdi, aku sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku. Persangkaan di sini ialah kaitannya dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persangkaan yang baik ini ialah berkenaan dengan bahwa kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha mengabulkan doa, Maha Pemurah, maka kita yakin dengan segala hal baik yang telah ditetapkannya, dan itu membawa kita bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tidak melenakan diri kita dan tidak turul amal, tidak berpanjang angan-angan. Hari ini banyak orang menukil hadis ini sebagai penguat, pendorong untuk turul amal, berpanjang angan-angan dan wahan. Wahan itu adalah cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi sama sekali jauh dari itu semua seharusnya berkenaan dengan husnudzan ini. Para ulama menyebutkan seseorang yang merasa dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi membuat dia semakin cinta dunia, membuat dia terlena, membuat dia abai karena merasa nanti kan Allah ampuni itu. Maka itu sesungguhnya bukanlah husnudzan, melainkan gurur, dia terkelabui. Nah, kaitannya dengan doa, husnudzan itu menjadikan kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertekun-tekun mengharap dengan sepenuh harapan, meminta dengan sepenuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia belum dikabulkan, kita ingat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita ingat bagaimana Nabiullah Zakaria alaihissalam, dan kita ingat bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Di antara mereka ada yang berdoa sangat lama, bertahun-tahun belum dikabulkan, tapi mereka tidak berputus asa. Mereka tetap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka memiliki persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka terus berdoa. Mereka yakin tak akan pernah Allah Subhanahu wa taala mengecewakan hamba-hambanya. Kalau Allah tidak mengabulkannya di dunia, maka bersebab doa kita yang sungguh-sungguh itu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, atau Allah akan datangkan kebaikan yang sebesar yang kita minta, bahkan lebih besar lagi kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Atau Allah akan cegah keburukan di dunia ini seukuran yang kita minta, keburukan yang tidak kita ketahui. Atau Allah datangkan kebaikan yang lebih mulia, yang lebih sempurna kepada kita di dunia ini, walaupun bukan itu yang kita minta. Nah, dan satu lagi di antara yang perlu kita perhatikan dalam berdoa ialah hendaklah berdoa dengan sebaik-baik doa. Doa yang paling baik itu seperti apa? Sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa itu adalah segala doa yang Allah Ta'ala sangat menyukai, segala doa yang Allah Ta'ala sangat mencintai, segala doa yang Allah Ta'ala abadikan dalam kitabullah, maka itu merupakan doa-doa yang baik yang kita dapat amalkan setiap hari dengan permohonan dan pengharapan yang sama kuatnya. Kalaupun tidak bisa sama kuatnya, karena memang soal keyakinan dan kesungguhannya tentulah sangat berbeda, maka kita berusaha semakin hari tatkala berdoa semakin besar pengharapan kita dan semakin besar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala perihal doa itu. Misalnya doa Rabbi habli minas shalihin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai keturunan yang soleh, atau doa-doa yang lain. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai istri, dikaruniai keturunan yang menyejukkan pandangan mata kita. Maka kita mengamalkan doa yang Allah Ta'ala abadikan, yang Allah Ta'ala ridha, yang Allah Ta'ala sukai. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi seharusnya
manakala kita mengucapkan doa-doa yang sering dibaca orang ini, manakala kita mengucapkan doa-doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita membacanya bukan seperti orang ngomel. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh pengharapan, bukan cuma sekedar melafalkan. Sebab hari ini kita melihat ada kalanya orang-orang itu membaca doa-doa yang Allah Ta'ala sangat sukai itu, tetapi kita membacanya dengan sangat cepat, tanpa penghormatan dan tanpa pengharapan yang kuat pada diri kita. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu kita benahi pada diri kita. Seperti apa doa yang terbaik itu? Doa yang terbaik adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sangat banyak sekali doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Itu semua merupakan doa terbaik. Insya Allah segala urusan kita, segala yang kita harapkan itu sudah ada doanya. Lalu apakah tidak boleh kita berdoa dengan doa-doa kita sendiri, dengan perkataan yang kita susun sendiri? Boleh, tetapi tetaplah memperhatikan agar doa kita itu tidak keluar dari makna, tidak keluar dari cakupan jawami'ud du'a. Seperti apa jawami'ud du'a itu? Doanya ringkas, tidak berpanjang-panjang, tidak bertele-tele, tidak merinci-rinci, tidak melakukan visualisasi. Ada orang berdoa, ya Allah berikanlah saya Pajero hitam 4000 cc. Ini termasuk seburuk-buruk doa, karena Pajero hitam 4000 cc seperti yang diharapkan, andai kata dikabulkan, dia belum tentu, atau bahkan ketika dikabulkan dengan doa yang seperti ini, lebih dekat kepada hal-hal yang tidak membawa kebaikan. Nah, satu poin lagi yang menarik untuk kita cermati. Jika kita perhatikan bagaimana doa-doa yang Allah Ta'ala sukai itu senantiasa beriring antara apa yang diminta dengan kebaikannya. Jadi bukan cuma meminta misalnya memohon keturunan, tetapi memohon Rabbi habli minas salihin. Jadi yang ditekankan di situ ialah nilai kebaikannya. Bukan ya Allah karuniakan keturunan kepadaku ya Allah, karena dikaruniai keturunan belum tentu membawa kebaikan kepada kita. Bukan berarti kita tidak ingin keturunan, tetapi ketika kita meminta, hendaklah kita meminta yang baik. Sebagaimana ketika kita memohon dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kecukupan, kalau kita lagi punya utang, Rasulullah SAW ajarkan doa ini, dan doa ini bukan meminta banyak harta, tapi Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah karuniakanlah kepadaku Allahumma kfini bihalalika an haramik, yang halal, apa itu rezeki, dan jauhkanlah dari yang haram, yang dengan itu kita tidak terkena, kita terselamatkan dari yang haram. Dalam hal ini kita lihat dalam doa itu yang menjadi permohonan pentingnya, yang menjadi ucapan yang tampak di permukaan ialah memohon kebaikannya, memohon kemaslahatannya. Nah, waghnini bifadlika amman siwak, dan cukupilah aku ya Allah dengan keutamaan rezekimu, sehingga tidak butuh aku, tidak memerlukan aku dari selain engkau. Nah, ini doa ini sekaligus mengandung pelajaran dalamnya kita memohon izzah, kehormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak meminta-minta, tidak menadahkan tangan di hadapan manusia. Kalau kita mengharapkan sesuatu, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal-hal yang dicontohkan mengenai doa-doa terbaik, baik dari yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla maupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
kembali lagi, jadi kalau kita berdoa boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri, boleh, tetapi berdoalah tanpa keluar dari jawami'ud du'a, tanpa keluar dari keluar dari keutamaan berdoa yang ringkas, maknanya luas, cakupannya dalam, bukan merinci-rinci sampai membawa gambar mobil. Itu sungguh sikap yang sangat buruk. Jika ini dilakukan karena mengira suudzon, karena mengira Allah hanya akan mengabulkan kalau permintaan kita jelas, maka telah rusaklah tauhid kita, tauhid berkenaan dengan asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi jika kita menganggap, kita mengira, kita menduga bahwa hal-hal seperti itu menjadikan cepatnya dikabulkan doa-doa kita, maka kita perlu berhati-hati agar kita tidak termasuk yang tergelincir ke dalam tindakan, yang tergelincir ke dalam perbuatan dosa besar, yang dosa itu lebih besar daripada dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan perbincangkan nanti insyaallah di akhir pertemuan kita ini. Nah, jadi kalau begitu bagaimana sebaiknya kita berdoa? Doanya ringkas. Dan doa ringkas ini diulang-ulang sepenuh kesungguhan. Loh, bukannya dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang panjang? Ada. Tetapi doa yang panjang itu jika kita cermati, kita pelajari, maka yang panjang itu lebih luas lagi cakupannya. Yang panjang itu bukanlah doa yang banyak kalimatnya, padahal yang dimohon sangat sedikit. Di antara doa ini yang bukan diajarkan oleh Rasulullah, doa yang sangat buruk, na'udzubillahi min dzalik. Semoga lisan kita terselamatkan dari mengucapkan doa ini, apalagi kalau serius, adalah orang memohon, misalnya tentang jodoh, memohon, ya Allah, kalau dia jodoh saya segerakan, kalau bukan jodohkan. Ini merupakan doa yang sangat buruk. Boleh jadi Allah kabulkan doanya, tapi bersama dengan keburukannya, karena menyelisihi dalam banyak segi, Di antara yang diselisih ialah kita tidak memohon kebaikannya, gitu ya. Karena itu yang paling aman ialah kita berdoa dengan doa-doa yang dicontohkan, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hendaklah tidak bosan-bosan berdoa itu. Masya Allah, berapa lama Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa memohon keturunan. Sedemikian lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak dikaruniai keturunan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengaruniakan kepadanya keturunan. Padahal ini adalah nabi. Yang nabi itu pasti dekatnya kepada Allah, yang pasti kuat imannya kepada Allah. Sampai akhirnya istrinya Ibunda Sarah ringkas kata menghadiahkan budaknya yang telah dimerdekakan, menikahkan dengan Ibunda Hajar. Menikah akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Ibunda Hajar. Dan dari pernikahan ini kelak, bukan seketika itu, dan mereka ini pun harus berpisah dengan jarak yang jauh. Ibunda Sarah di Baitul Maqdis, sementara Ibunda Hajar pergi jauh yang jaraknya melebihi 1000 mil dari Baitul Maqdis, yakni Al-Makkah Al-Mukarramah. Nah, sudah sekian lama barulah Allah Ta'ala kabulkan doanya. Kita juga belajar dari Nabiullah Zakaria alaihissalam, sampai ubannya penuh, tulang-tulangnya telah lemah, dan hitungan manusia sudah tidak mungkin lagi. Allah Ta'ala mengislah rahim istri dan Nabiullah Zakaria alaihissalam ini, sehingga kemudian akhirnya bisa mengandung seorang anak yang diberi nama Yahya. Ya.
Jadi boleh jadi ketika kita berdoa tidak segera dikabulkan karena Allah senang mendengar doa kita. Dan Allah sempurnakan kebaikannya melebihi yang kita mohonkan. Allah tinggikan kebaikannya setinggi-tingginya. Karena itu kalau doa belum segera dikabulkan, jangan tergesa-gesa mencari cara-cara yang tidak diajarkan oleh agama ini dalam berdoa melampaui batas sehingga mengada-ada dengan mulut kita berdusta atas nama Allah Ta'ala. Tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan saya ulangi lagi, tidak mengada-ada tentang Allah dan Rasulnya. Mengada-ada itu seperti apa? Misalnya, tidak dituntunkan kita mengatakan bahwa kalau doa Anda sekarang belum dikabulkan, lakukan ini yang tidak ada tuntunannya, hanya berdasarkan persangkaan yang kadang disebut pengalaman, dan kemudian orang lebih mengimani testimoni yang belum tentu benar dan boleh jadi itu dusta besar, sementara dia mengabaikan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal kita ini disuruh tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah, tetapi kita justru mengambil sikap seolah-olah, ya Allah, agar Engkau kabulkan doaku lebih cepat ya Allah. Lalu kita mengikuti perkataan sebagian orang, aku tambahkan kebaikanku, aku lakukan ini, atau bermacam-macam lagi. Hari ini sangat banyak subhat-subhat yang beredar, yang menghitung seolah-olah pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sangat banyak orang-orang mengajarkan cara-cara berdoa yang menyelisihi sikap tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat suatu ketika ada seseorang mengatakan, kalau Anda ingin lebih dicintai oleh suami, kalau Anda ingin disayang suami, lakukan ini. Kalau ingin lebih cepat lagi, ini dah kasih ini. Pengen segera punya anak, tambahkan ini. Dijamin pasti. Nah, dijamin pasti untuk sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah cepatnya itu, maka dia telah terjatuh kepada mengada-ada tentang Allah dan Rasulnya. Nah, padahal mengada-ada tentang Allah dan Rasulnya itu lebih buruk, dosanya lebih besar dibanding mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu dosa besar, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya itu dosa besar. Allah tidak ampuni dosa itu. Tetapi ada yang lebih besar lagi, yakni mengada-ada tentang Allah dan Rasulnya, termasuk dalam kaitannya dengan doa. Karena itu kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul sebagai konsekuensi dari ikrar kita, dari penyempurnaan keislaman kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hendaklah kita berusaha mempelajari tuntunannya, kita berusaha untuk mengetahui apa saja yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjauhkan diri, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari subhat-subhat yang diciptakan oleh manusia mengenai Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dari sebagian dunia ini maupun mengharapkan akhirat kita, tetapi menyebabkan kita tidak mendapatkan dari dunia ini kecuali sedikit, sementara akhirat pun yang seharusnya kita raih hilang dari tangan kita. Allah tidak berikan kepada kita karena kita telah terjatuh kepada subhat-subhat yang justru dosanya lebih besar dibanding dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita, Allah Ta'ala ridhai majelis ini, Allah tambahkan, Allah karuniai rezeki kefahaman, dan Allah baguskan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.